kali ini kita akan masuk ke materi jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus. Apabila diulang, maka dia namanya berelasi, yaitu mulai ulang dari 90 tambah 30, 120, 90 ditambah 45, 90 ditambah 60, 90 ditambah 90. Lanjut. 180 ditambah 30, 180 ditambah 45, 180 ditambah 60, dan seterusnya sampai 270. 270 tambah 30, 270 ditambah 45, 270 ditambah 60, dan 270 ditambah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak sudut berelasi itu? Tapi kita bisa mencarinya menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus. Bagaimana cara menghafal rumus itu? Saya kasih kata kunci sehingga memudahkan kita untuk menghafal rumusnya. Yang pertama adalah sinus atau sin. Apabila sin atau sinus itu, dia selalu dimulai dengan sin cos. Kemudian tandanya adalah tetap. Sementara cos atau kosinus atau cos selalu dimulai dengan cos dengan tandanya berlawanan. Oke, dengan demikian kita perhatikan di sini sin A plus B. Kita perhatikan di sini sin A plus B berarti sinus selalu dimulai dengan sin cos, berarti sini sin A cos B tandanya adalah tetap, berarti ditambah cos A sin B. Demikian juga untuk yang negatif. Untuk negatif berarti di sini adalah kurang. Jadi kalau kita buat sini sin A dikurang B sama dengan sin A cos B tandanya tetap dikurang cos A sin B. Sementara untuk cos adalah selalu dimulai dengan cos. Berarti dia cos A, cos B, tandanya adalah berlawanan. Jadi apabila dia positif, dia menjadi negatif atau dikurang sin A, sin B. Sementara cos A dikurang B adalah cos A, cos B. Jadi tandanya dilawankan, jadi ditambah sin A, sin B. Oke. Tadi saya informasikan bahwa rumus ini digunakan apabila dia tidak pada sudut berelasi. Berarti dengan demikian kita melihat soal apabila bukan dalam sudut berelasi, maka kita bisa menggunakan jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus. Sin 75 itu kita rubah menjadi sin buka kurung 45 ditambah 30. Berarti kita tahu tadi kata kuncinya, kalau sin adalah sin cos, tandanya adalah tetap. Berarti kalau kita uraikan di sini menjadi sin 45 cos 30, tandanya tetap. Berarti ditambah cos 45 sin 30. Kita perhatikan berdasarkan sudut istimewa bahwa sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 itu adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Kita kalikan, setengah akar 2 dikali setengah akar 3, setengah dikali setengah itu adalah 1/4, akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6, ditambah setengah akar 2 dikali setengah, berarti setengah dikali setengah akarnya tersendiri karena setengah tidak ada akar, berarti 1/4 akar 2. Bisa kita sederhanakan menjadi pemfaktoran, sama-sama mengandung 1/4, maka bisa kita rubah 1/4 buka kurung akar 6 ditambah akar 2. 1/4 dikali akar 6, 1/4 akar 6, 1/4 dikali akar 2, 1/4 akar 2. Dengan demikian berarti sin 75 adalah 1/4 buka kurung akar 6 ditambah akar 2. Untuk kedua itu adalah cos 165. Kalau kita perhatikan 165 itu berada di KD2. Kalau KD2 kan seperti video sebelumnya bahwa pada KD2 itu dari 90 sampai 180, berarti boleh pakai 90, boleh pakai 180.
Kalau dia 90 berarti ditambah 75. Kalau 180 maka dia dikurangi 15. Berarti 75 dan 15 juga tidak istimewa. Dengan demikian kita tidak bisa menggunakan sudut relasi. Berarti kita harus menggunakan jumlah dan selisih sudut. Pakai 225 dikurang 60. Bisa juga menggunakan 120 ditambah 45. Berarti banyak versinya. Yang penting bisa yang satunya adalah istimewa, satunya berelasi, bisa juga dua-duanya berelasi. Yang penting dia pasti bisa menggunakan sudut istimewa. Oke, yang pertama kita menggunakan cos. Yang pertama kita menggunakan 165 menggunakan cos 225 dikurang 60. Kita tahu bahwa cos kata kuncinya adalah cos tandanya berlawanan. Berarti kalau kita uraikan menjadi cos 225 cos lagi 60 berlawanan. Kurang yang ditambah sin 225 sin lagi sin 60. 225 seperti pada video pembelajaran sebelumnya, 225 itu berada di kade 3. Di kade 3 yang paling baik menggunakan 180 ditambah 45. Berarti cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2 karena berada di kade 3. Kade 3 yang positif adalah tan, berarti cosnya bernilai negatif. Sementara cos 60 itu adalah setengah. Kita lanjutkan sin 225. 225 tadi berada di kade 3. Yang paling baik pakai 180 ditambah 45 berarti sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian karena berada di kade 3 yang positif adalah tan, maka sinnya bernilai negatif. Dan sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kita lanjutkan. Negatif setengah akar 2 dikali setengah, negatif seperempat akar 2. Negatif setengah akar 2 dikali setengah akar 3, negatif seperempat akar 6. Bisa keluarkan di sini menjadi negatif seperempat. Sama-sama mengandung negatif seperempat, di sini jadi akar 2. Negatif seperempat dikali akar 2, negatif seperempat akar 2. Negatif seperempat dikalikan berapa supaya negatif seperempat akar 6, dan sini ditambah akar 6. Dengan demikian, hasil dari cos 165 dengan menggunakan 225 dikurang 60 hasilnya adalah negatif seperempat buka kurung akar 2. 25 dikurang 60 dia juga bisa pakai 120 tambah 45. Dan versi-versi lain bisa lo pakai, yang penting ada berelasi ataupun sudut istimewa. Ini kita lihat, cos kata kuncinya adalah cos, berarti cos 120 tandanya berlawanan. Kalau dia plus menjadi minus. Cos 120 cos 45 dikurang sin 120 sin 45. Kita lihat 120 itu adalah berada di KD2. KD2 dari 90 sampai 180, yang paling baik adalah 180, berarti dia 180 dikurang 60, berarti cos 60. Cos 60 adalah setengah, karena berada di KD2 yang positif itu adalah sin, maka cosnya negatif. Dan cos 45 adalah setengah akar 2. Kita lanjutkan. 120 berada di KD2 tadi, yang paling baik pakai 180 dikurang 60. Berarti sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Karena berada di KD2 yang bernilai positif adalah sinus, dan sin 45 adalah setengah akar 2. Dengan demikian kita kalikan negatif setengah akar 2, negatif setengah dikalikan dengan setengah akar 2 menjadi negatif seperempat akar 2, dikalikan negatif seperempat akar 6, negatif seperempatnya kita keluarkan menjadi akar 2 ditambah akar 6. Oke, dengan demikian berarti bisa kita menggunakan positif, negatif, yang penting jumlahnya sesuai dengan soal. Ya, dengan demikian kata kunci kita yang pertama tadi adalah sin dan cos. Kalau sin kata kuncinya sin cos, kalau cos kata kuncinya adalah cos cos, kalau sin tandanya adalah tab dan cos tandanya berubah. Kemudian kita akhiri materi pembelajaran kita di sini, yaitu tentang jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus. Dengan demikian sangat penting daripada matematika trigonometri dasar, sehingga memudahkan kita untuk mempelajari berikutnya.
Dengan demikian berarti seringlah ditonton channel Edi Sukyendri Hamzah. Jangan lupa di subscribe supaya kamu bisa mengikuti terus perkembangan dari video-video berikutnya. Oke, sampai